Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurdwi Setianingrum dari kelompok 2 mata kuliah sintaksis. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang frasa. Sebelumnya, saya tidak sendirian, nanti akan dilanjut dengan beberapa anggota kelompok saya yang juga akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari frasa. Sebelum ke videonya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Miranti, ada Ilva Maulana, dan juga ada Wahyu. Oke, baik, langsung aja kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian frasa yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian frasa. Apa itu frasa? Jadi teman-teman, frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Nah, apa itu non-predikatif? Jadi non-predikatif di sini adalah maksudnya tidak berpredikat. Yang kita tahu bahwa predikat sendiri merupakan bagian dari kalimat yang menjelaskan subjek dari isi kalimat tersebut. Jadi intinya, singkatnya, predikat itu adalah bagian penjelas dari subjek. Kemudian ada contoh mudahnya seperti ini. Ayam hitam saya. Itu adalah sebuah frasa. Bandingkan dengan sebuah kalimat yang berpredikat. Ayam saya hitam. Nah, bisa dilihat perbedaannya bahwa frasa yang pertama itu merupakan sebuah frasa, tidak berpredikat, hanya sebuah penjabaran. Kemudian dalam kalimat ayam saya hitam, di situ ada predikat bahwa yang menyatakan ayam saya berwarna hitam, menjelaskan si subjek. Nah, yang jadi subjek di sini adalah ayam. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, akan disambung oleh teman saya. Saya Wahyu Hidayat, materi 2 akan bahas tentang klasifikasi frasa. Klasifikasi frasa itu dikelompokkan atas beberapa kelompok. Yang pertama berdasarkan kelas kata, dan yang kedua berdasarkan unsur inti. Nah, berdasarkan kelas kata yang menduduki frasa, maka frasa dapat dikelompokkan atas dua golongan, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Nah, frasa endosentrik adalah frasa yang seluruhnya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan perilaku salah satu komponennya. Frasa endosentrik atributif. Frasa endosentrik atributif adalah jenis frasa yang salah satu komponennya merupakan atribut. Nah, berdasarkan letak atau posisi atribut di dalam frasa, itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yaitu, yang pertama, atribut mendahului pusat. Contohnya, Ani membaca buku setiap hari. Yang kedua, pusat di depan. Contohnya, tamu itu berada di ruang depan kini. Yang ketiga, atribut terpisah atau terbagi. Contohnya, wanita itu sungguh cantik sekali. Nah, yang keempat itu atribut dan pusat terpisah. Yang kelima, atribut mana suka. Nah, frasa endosentrik koordinatif. Frasa endosentrik koordinatif adalah frasa yang memiliki dua kata dan berasal dari kelas kata yang sama. Nah, berdasarkan kelas kata yang mengiringinya tersebut, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama, adikatif atau penambahan. Kedua, penggabungan. Ketiga, pemisah atau pilihan. Yang keempat, perwalian. Frasa endosentris dapat dibedakan menjadi frasa endosentris berinduk tunggal dan frasa endosentris berinduk jamak. Frasa endosentris berinduk tunggal antara lain frasa nominal, frasa pronominal, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa numerial. Sedangkan frasa endosentris berinduk jamak itu frasa koordinatif dan apositif, dan frasa positif. Nah, frasa eksosentris sekarang. Frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan semua komponennya, baik dengan sumbu maupun dengan preposisinya. Frasa eksosentris mempunyai 2 komponen, yaitu komponen pertama adalah perangkai dan yang kedua itu sumbu. Frasa eksosentris direktif.
Ciri frasa ini adalah salah satu komponennya adalah preposisi dan menempati fungsi keterangan di dalam kalimat. Frasa preposisional pada umumnya berfungsi sebagai keterangan. Pada dasarnya, frasa preposisional menunjukkan makna berikut: tempat, asal arah, tujuan, menunjuk peralihan, perihal, tujuan, sebab, kesetaraan, cara, alat, keberlangsungan, penyamaan, perbandingan. Contohnya itu seperti di pasar, dari rumah ke warung. Frasa eksosentris non-direktif. Ciri frasa ini adalah komponen pertamanya adalah artikulus, seperti si dan sang, atau kata lain seperti para, yang, dan kaum. Frasa ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu frasa yang sebagian atau seluruhnya memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya. Yang kedua itu frasa yang seluruhnya berlaku sama dengan salah satu unsurnya. Dengan yang tadi itu sama dengan bagian-bagiannya. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Silakan kepada pemateri 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frasa berdasarkan inti kata. Pengelompokan frasa berdasarkan inti kata sama halnya dengan pengelompokan frasa berdasarkan kelas kata. Hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari ada tidaknya unsur inti pada frasa tersebut. Jikalau frasa tersebut memiliki inti, maka frasa tersebut masuk ke dalam pengelompokan endosentris. Nah, sementara jikalau frasa tersebut tidak memiliki inti, maka frasa tersebut masuk ke dalam eksosentris. Di sini saya akan menjelaskan pandangan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Venhar. Menurut Venhar, frasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang berdistribusi paralel dengan pusatnya. Contohnya itu kata gedung pada frasa gedung yang tinggi itu. Yang kedua ada frasa eksosentris, adalah frasa yang berdistribusi komplementer pada pusatnya. Contohnya itu frasa gedung yang tinggi itu tidak dapat disubstitusikan dengan kata gedung karena berdistribusi dengan komplementer. Yang kedua ada menurut Henry Guntur Tarigan. Menurut Tarigan, frasa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada frasa endosentris dan yang kedua frasa eksosentris. Yang pertama, frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki hulu, tidak memiliki pusat, atau non-bedded atau non-concerted. Jenis frasa eksosentris dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama frasa preposisi, yang kedua frasa posposisi, yang ketiga ada frasa preposisi. Yang pertama, frasa preposisi adalah frasa yang penghubungnya terletak di depan. Contohnya itu seperti di rumah, ke kampus, dari kampus. Nah, yang kedua ada frasa posposisi, adalah frasa yang penghubungnya menduduki posisi di bagian belakang. Yang ketiga ada frasa preposisi, adalah frasa yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan dan di bagian belakang. Contohnya yaitu seperti dari depan sana. Frasanya itu yaitu dari dan sana. Selanjutnya ada frasa endosentris, adalah frasa yang berhulu atau berpusat, atau frasa yang mempunyai fungsi sama dengan hulunya. Berdasarkan unsur hulunya, frasa endosentris dibagi menjadi dua. Yang pertama ada frasa endosentrik beraneka hulu, yaitu frasa yang memiliki hulu lebih dari satu. Tarigan mengklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada frasa koordinatif, dan yang kedua ada frasa apositif. Frasa koordinatif dibagi menjadi 4. Ada frasa koordinatif nominal, yang kedua koordinatif verbal,
yang ketiga koordinatif adjektiva, dan yang keempat koordinatif adverbial. Selanjutnya ada frasa apositif. Frasa apositif adalah frasa yang hulu-hulunya mempunyai referensi yang sama dan pada umumnya bersifat nominal. Contohnya itu, Pak Ahmad tukang pangkas itu dipukuli orang kemarin. Selanjutnya ada frasa endosentrik modifikatif. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada endosentris modifikatif nominal, yang kedua endosentris modifikatif verbal, yang ketiga endosentris modifikatif adjektival, dan yang keempat ada endosentris modifikatif adverbial. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ada endosentris modifikatif nominal. Adalah frasa yang hulunya berupa kata benda atau nomina. Contoh, orang kuat harus melindungi orang lemah. Yang kedua ada endosentris modifikatif verbal. Adalah frasa yang halunya berupa kata kerja atau verba. Contohnya itu, saya akan pergi nanti sore ke rumah Ali. Itu ada pada kata akan pergi. Selanjutnya yang ketiga, endosentris modifikatif adjektival. Adalah frasa yang halunya berupa kata keadaan atau adjektival. Contohnya seperti harga mobil itu terlalu mahal. Nah, halunya itu ada terletak pada kata terlalu mahal. Selanjutnya yang keempat ada endosentris modifikatif adverbial, yaitu frasa yang halunya berupa kata keterangan atau adverbial. Contohnya yang pertama ada nanti malam ada pertemuan antar pemuda. Nah, halunya itu terletak pada kata nanti malam. Yang kedua ada contohnya yaitu dia pulang kemarin pagi ke rumah. Nah, halunya itu berada pada kata kemarin pagi.